Saya langsung menuju saudara ke Bandung bersama dengan Dr. Herudian Ahmadin, Ketua Tim COVID-19 Rumah Sakit Paru Dr. Rotin Sulu di Bandung, Jawa Barat. Dr. Herudian dengan Aiman Kompas TV. Dokter, saya ingin tahu kondisi di sana terkait dengan kedatangan pasien atau penambahan positif pasien. Apakah di rumah sakit dokter ada kabar baik? Terima kasih Mas Imam. Ya. Selamat malam. Ya, kalau kita lihat dari hari ke hari, peningkatan kasus meningkat ya. Jadi tidak ada pengurangan. Oke. Jadi mungkin kebutuhan dari alat pelindung diri juga mungkin akan meningkat juga. Dan kemungkinan APD kita kalau kita lihat ya mungkin mulai menipis persediaannya. Oke, bisa dielaborasi apa yang menipis, dokter? Ya, misalnya N95 udah mulai menipis ya. Oke. Dan harganya, kalaupun ada itu harganya sangat mahal sekali dan kadang-kadang susah mencarinya. Biasanya di mana kalau rumah sakit mencari? Langsung ke distributor biasanya. Tapi kalau sekarang, kalau susah gimana, dokter? Susah, kita nggak ada di distributor. Jadi kita susah nyarinya. Jadi lewat online misalnya? Enggak, kemarin kita sampai mencari ke Jawa Tengah dan Jawa Timur malah. Oh, lewat ini, lewat channel, kenalan ya? Iya. Oke, Ya. jadi berebutan ini luar biasa. Ini baru masker N95 untuk hazmat, pakaian pelengkap APD? Ya, untuk kami masih ada. Tapi kalau dilihat dengan peningkatan penyakit yang orang yang confirm mulai bertambah, mungkin mulai menipis persediaannya. Iya. Jadi kita minta juga kepada masyarakat untuk bisa mencegah penularannya dengan mungkin tinggal di rumah, kemudian dengan memakai masker kemana dia pergi gitu. Itu Dokter, kan juga mengurangi beban kami. Iya, saya tahu bahwa kesehatan. Iya, saya tahu bahwa ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tapi juga ada koordinasi dari BNPB, dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan kebetulan relawannya ada di samping saya, Mas Tommy. Saya ingin tanya ke dokter, kita buka-bukaan Pak Dokter, dari Rumah Sakit Rotin Sulu. Berapa hari kemudian masih bisa bertahan dari APD yang tersisa saat ini? Mungkin sekitar 1 bulan ke depan masih ada Pak. Cuman nanti kalau bulan berikutnya ya kita masih mencari-cari. Jangan sampai terputus APD-nya. 1 bulan ini dengan catatan tidak ada lonjakan yang signifikan? Ya, benar. Jadi kalau ada lonjakan yang signifikan, kurang dari 1 bulan? Bisa kurang dari 1 bulan. Oke, Mas Tommy. Ya, memang apa yang menjadi concern kita sekarang adalah bagaimana produksi dalam negeri itu bisa kita tingkatkan. Itu yang dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas sekarang ini dalam ratas meminta kepada Menteri Perindustrian untuk memobilisasi industri APD yang ada dalam negeri. Tadi yang dikatakan oleh Pak Jerry, sebetulnya kemampuan dalam negeri kita luar biasa. Dan bahkan kemudian pengelolaan, pengembangan teknologinya juga semakin canggih. Bayangkan dengan bahan biasa bisa berkualitas hazmat. Artinya kan memang kemampuan teknologinya sudah meningkat. Permasalahan sudah diserahkan ke pemerintah, termasuk ke BNPB, ke percepatan gugus tugas percepatan penanganan COVID. Hasilnya apa? Kita di sini kita buka informasinya sehingga juga Pak Jemi sebagai Ketua Asosiasi Perstektilan mendapat informasi terakhir. Sekarang kita sudah lewat yang krisis itu sebetulnya sudah terjadi 2 minggu yang lalu ketika kita berebut dengan Korea untuk bisa mendapatkan APD. Meskipun masih terjadi, Mas Tommy. Sekarang memang masih ada masalah, tetapi jumlahnya itu semakin tadi dikatakan oleh Pak Jerry. Sekarang kan kecepatan untuk approval dari Kementerian Perindustrian, begitu ada approval Kementerian Perindustrian 1 hari bisa menghasilkan 5.000 sampai 10.000, bahkan kalau dipaksa bisa 20.000. Oh, ini kunci di Kementerian Perindustrian, sehingga ketika diketuk palu di Kementerian Perindustrian, maka Asosiasi Pertekstilan, pabrik-pabrik tekstil langsung bisa memproduksi itu dengan Pak cepat. Jemi tadi katakan kan, dia kan sudah memberikan contohnya kan. Sekarang kan butuh approval, karena kan itu ada standar nasional Indonesianya. Begitu di-approve, kemudian bisa di... Saya konfirmasi, Pak Jemi betul masih menunggu hanya 1 dari Kementerian Perindustrian? Pak Jemi? Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastraatmaja. Bisa mendengar saya, Pak Jemi? Aiman, Kompas TV, kami perlu informasi dari Anda. Apa yang kemudian Anda dapatkan informasi? Kenapa kemudian masih terganjal? Oke. Ini penting untuk kemudian disampaikan. Mudah-mudahan ada sejumlah yang
bisa kita perbaiki di sini. Artinya ketika kemudian diketuk palu oleh Kementerian Perindustrian, maka hazmat 5.000 sampai 10.000 per minggu bisa diproduksi oleh mereka. Sekarang sebetulnya di BNPB, di gugus tugas juga stoknya ada. Bahkan sekarang kan kita menggunakan kebijakan satu pintu. Sekarang yang memimpin untuk distribusi itu adalah Marsikal pertama Johri Koloai. Itu kemudian kita menggunakan semua sarana yang ada di TNI. Apakah itu Hercules, CN-295, semua pesawat yang ada di TNI dipakai untuk mendistribusi. Masih ingat yang 100.000 dari Korea itu? Dalam satu hari sudah sampai ke Papua, sampai ke Merauke. Jadi dalam konteks distribusinya, kita lakukan semua. Sekarang itu kita stok. Kemarin misalnya di DKI tambah lagi 40.000. Kemudian Jawa Barat, semua Jawa ini tambah 15.000. Itu yang tadi dikatakan oleh Dr. Heru, bahwa punya stok 1 bulan. Nah sekarang apakah kemudian kita akan kesulitan ke depan? Sekali lagi, begitu ada produksinya ada, kemudian kemampuan distribusi TNI yang kita miliki sekarang ini, kita sampaikan ke gubernuran di provinsi. Nah sekarang tanggung jawab dari provinsi untuk mendistribusikan ke kabupaten. Itu sudah dilakukan, tapi kemudian perlu tambahan lagi karena kita tidak tahu angka ke depan seperti apa. Ini akan terus bertambah, Iya. Pak Jemi bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Iya, Pak Jemi, tadi disebutkan bahwa saya mengambil contoh dari Dr. Heru, Rumah Sakit Rotin Sulu di Bandung, bahwa hanya memiliki stok APD untuk sebulan ke depan. Itu pun dengan catatan tidak terjadi kenaikan angka positif yang signifikan di sana. Saya ingin tanya, apakah benar dari Asosiasi Pertekstilan seperti yang ada katakan tadi, siap memproduksi 5.000 sampai 10.000 dan saat ini masih menunggu di Kementerian Perindustrian? Saya garis bawahi, Kementerian Perindustrian. Pak Jemi? Iya. Putus lah. Tampaknya putus. Tentu ini menjadi PR untuk kita semua dan pekerja cepat di tengah kondisi darurat seperti ini. Saya terakhir ke Pak Heru sebelum saya ke Mas Tommy nanti. Ya. Pak Heru, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kondisi yang ada di rumah sakit Anda kepada pemerintah saat ini? Ya mungkin kita perlu penyediaan APD yang continuous ya, yang jangan sampai putus gitu. Karena kita lihat angka itu bertambah terus. Ya. Jadi kita harapkan peran masyarakat juga untuk menekan angka penularan ini tadi. Ya. Mungkin yang tadi saya bilang tadi ya, tinggal di rumah, pakai masker. Kebijakan pemerintah sekarang dengan menyuruh orang pakai masker itu saya rasa sudah tepat ya. Jadi itu salah satu mengurangi juga. Walaupun masker kain cukup ya Pak Dokter ya? Ya minimal yang ada sekarang ini aja masker kain dulu. Oke, baik. Ya, 70% bisa mencegah corona. Sehat-sehat semua dokter di sana Pak Dokter? Alhamdulillah. Tidak ada, jangan sampai tidak ada satupun yang terinfeksi virus corona ya, masih semuanya sehat semua ya? Ya mohon doanya. Kami doakan untuk semua tim medis dokter dimanapun di Indonesia ini. Terima kasih Dr. Heru. Terakhir Mas Tommy, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan perlunya percepatan APD bagi petugas kesehatan? Kita tidak tahu mereka akan berjibaku dengan angka yang mungkin semakin tinggi. Ya, kita berupaya sekeras mungkin. Sekarang yang kita butuhkan adalah mengerahkan semua potensi yang ada. Karena sekali lagi Indonesia punya kemampuan untuk memproduksi. Apalagi kalau dibuka pintu masuk untuk bahan bakunya, kita akan makin cepat lagi memenuhi kebutuhan. Sekarang ini APD itu hanya bisa dipakai sekali, harus diganti. Apalagi yang untuk dokter-dokter itu. Karena itu yang tadi dikatakan, setiap hari itu butuh paling tidak 10 sampai 15. Kalau kemudian 10 sampai 15 apa? 15 APD untuk satu rumah sakit. Satu rumah sakit? Luar biasa. Belum kemudian ada berapa rumah sakit. Karena itu memang kita butuh dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika dalam jumlah sangat banyak ini, kita harapkan kemudian pasokan produksinya memadai. Karena sekali lagi sistem distribusinya sudah dibangun oleh gugus tugas dan akan bisa mencapai dalam waktu 1 hari itu semua ke ibu kota provinsi. Oke. Pak Jemi, kembali bergabung sama saya, bisa mendengar jelas Pak Jemi? Tadi ada beberapa kali putus. Pak Jemi? Pak Jemi Kartiwa Sastratmaja, Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Saya ingin menanyakan terkait dengan bottleneck. Baru terdengar lagi Pak, baru tersambung kembali nih. Iya, Pak Jemi bisa mendengar saya jelas Pak Jemi ya? Jelas. Oke, baik. Terakhir Pak Jemi, saya ingin satu pertanyaan saja ke Pak Jemi. Apakah benar bahwa saat ini terganjal atau masih menunggu keputusan dari Kementerian Perindustrian di mana seluruh
perusahaan tekstil ini yang siap untuk memproduksi 5.000 sampai 10.000 APD belum bisa memproduksi karena belum ada lampu hijau, katakanlah seperti itu dari Kementerian Perindustrian? Bukan dari Kementerian Perindustrian, Pak. Kita sampel sudah kirim ke Perindustrian dan ke BNPB. Oke. Setiap besok di BNPB harusnya terima. Oke. Begitu itu approve, kita langsung di Bandung itu jalan. Jadi yang approve itu BNPB? Saya nggak tahu itu, kita besok ada Zoom meeting lagi. Akan membahas panduannya apa sih, siapa yang akan menentukannya. Sementara dari BNPB mengatakan bahwa BNPB sudah approve, tentu harus ada approve dari Kementerian Perindustrian. Kalau alat kesehatan, kalau di gugus tugas, berarti besok dibahas, tadi Pak Jemi mengatakan ada pembahasan. Ya. Karena memang ada wakil ketua itu adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan. Jadi memang Kementerian Kesehatan ikut serta untuk menentukan apakah alat itu layak dipergunakan, karena kami juga tidak ingin sampai dokter-dokter itu kemudian terinfeksi dan menghadapi bahaya ketika kemudian alat yang APD yang digunakan itu tidak sesuai dengan. Jadi kemungkinan besok akan diputuskan, Mas Tommy? Ya, tadi dikatakan Pak Jemi ada pertemuan besok karena kalau di gugus tugas tiap hari rapat. Memang yang menjadi concern kita adalah bagaimana alkes dan APD itu terpenuhi cukup dan kemudian distribusi. Nanti bisa mudah-mudahan didorong lebih cepat. Mas Tommy ada di sini, relawan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tentu akan mempercepat prosesnya. Mudah-mudahan besok Pak Jemi bisa ada keputusan sehingga seluruh perusahaan tekstil yang memproduksi APD bisa langsung bekerja untuk kemudian mensuplai 5.000 sampai 10.000 APD untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Informasi terakhir apa yang ingin disampaikan Pak Jemi? Kita tunggu Zoom meeting besok jam 8 pagi, Pak. Baik, kami akan tunggu kemudian juga informasi perkembangannya besok. Kami akan kawal terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Jemi Kartiwa Sastratmaja, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Semoga bisa mempercepat apa yang kemudian kita butuhkan sama-sama, ini alat pelindung diri untuk tenaga medis. Terima kasih Mas Tommy Suryo Pratomo, relawan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dan juga tadi ada Dr. Herudin Ahmadin, Ketua Tim COVID-19 Rumah Sakit Paru Dr. Rotun Sulu di Bandung, yang mengatakan bahwa APD di rumah sakitnya hanya bertahan hingga sebulan ke depan, itu pun dengan catatan tidak ada angka kenaikan positif yang signifikan. Saudara, ini adalah akhir dari program Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.